Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kitab Nasaihud Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin saya hormati, sebelum mulai kita biasakan segala sesuatu itu kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwa kita pasrahkan apa yang kita pelajari, kita usahakan, kita pikirkan ini kepada Allah Ta'ala. Kita biasakan kalau mau makan disuruh bismillah gitu kan, mau minum suruh bismillah, mau belajar juga harus bismillah. Kenapa? Karena ilmu yang dimasukkan ke dalam otak kita, hati kita ini adalah ilmunya Allah. Enggak ada ilmu manusia, enggak ada. Semua ilmu adalah ilmunya Allah Ta'ala. Ini kata-kata kita ini rotok gaya ya, agak gaya, seakan-akan ilmu itu kita yang riset. Enggak, kita ini cuman ya menerima dari Allah begitu saja, Allah yang memberikan kepada kita. Ini kita berusaha betul, tapi berusahanya itu adalah berusaha untuk bisa menerima apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan itu nyambung dengan rahmat Allah memberikan ilmu itu kepada kita. Karena itu kita tetap matur dulu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, mohon izin, ini saya mau belajar ilmu, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah gitu. Untuk itu sebelum mulai kita juga awali dengan berdoa, mudah-mudahan ini diiringi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga bermanfaat bagi kita fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrun nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrun habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa hadrun Zinan Abdul Aziz wa jami' arwahil awliya wa syuhada salihin anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yunawwiru dharaihahum wa yu'idu alaina bi barakatihim anwari ma'lumin fid din wa dunil akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Kadang-kadang selain Bismillahirrahmanirrahim, kita ini juga harus mengingat juga ucapan terima kasih kepada orang yang beri kita ilmu. Ini kadang kelupaan ini. Ya bismillah sih sudah, tapi Allah Ta'ala sangat menghargai orang yang matur nuwun kepada sesamanya. Malah kadang disebut, kita sudah sering mendengar dari para guru kita, bahwa terima kasih kepada Allah Ta'ala itu masih digantungkan kepada terima kasih kepada manusia. Malam yashkurin nasa, lam yashkurillah ya. Barang siapa belum terima kasih kepada manusia, maka dianggap belum terima kasih kepada Allah. Nah, orang tua kita itu juga manusia, perlu kita terima kasih. Guru kita juga manusia, perlu kita terima kasih. Dan kitab ini juga adalah dibikin oleh manusia, dan itu beliau perlu kita terima kasih. Karena itu mu'alifnya buku ini atau kitab ini adalah Sayyid Abdullah bin Ali al-Haddad. Kita terima kasih. Salah satu terima kasih adalah kita doakan beliau-beliau. Jadi kalau saudara sendiri punya doa misalnya ya, ini diberi doa oleh seorang kiai, guru kita misalnya beri doa ini diamalkan ya, misalnya kalau ada kesulitan ini segera dibaca sekian kali misalnya, atau ada sakit tertentu ini dibaca sekian kali misalnya. Sebelum baca itu saya sarankan supaya kita bacakan suratul Fatihah dulu kepada beliau, yang guru kita yang memberi tentu. Kemudian ya kita doakan juga. Tadi kan doanya Anallahu syahum birrahmah wal firah. Ya syahum birrahmah itu mudah-mudahan beliau diberikan karunia berupa rahmat, kasih sayang, dilimpahi kasih sayang, berrahmah wal maghfirah juga ampunan dari Allah. Dan kalau bisa ada tambahan lagi sedikit ini doa nih, yu'li darajatihim fil jannah. Ya Allah, mudah-mudahan engkau tinggikan derajat beliau. Itu alaina bi barakatihim, dan mudah-mudahan barokah yang pernah engkau berikan kepada beliau itu kopikanlah kepada kami. Kopikan itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Duplikasikan gitu ya. Jadi berikan kembali kepada kami, itu pun duplikasi itu. Karena itu kadang-kadang kita nggak tahu sejauh mana beliau itu hebat, entah barokahnya, ilmunya, nurnya, derajatnya, kita nggak tahu seberapa. Ternyata tinggi banget ya setelah kita pelajari. Dan untuk mencapai itu ternyata tidak mudah. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah untuk dapat memperoleh karunia Allah yang diberikan kepada beliau, itu gimana caranya? Itu para ulama biasanya mengiringi doa atau Al-Fatihah kepada para guru beliau, para ulama itu menambahi kata yu'li darajatihim fil jannah. Mudah-mudahan beliau ditinggikan derajatnya, dan wa yu'idu alaina, dan kembalikan kepada kami barokatihim, barokah mereka, wa anwarihim, nur mereka, cahaya itu cahaya itu apa? Ray, X-ray. Apa itu?
sebetulnya. Energi, betul ya. Cahaya itu nur. Bukan lampu ya. Kalau lampu itu lebih ke terangnya lampu. Kan. Kalau X-ray kan nggak ketahuan ya. Apalagi nggak tahu warnanya misalnya apa kan nggak ketahuan. Cahaya dari rongsen misalnya, kalau Anda foto gigi misalnya, yang saya sering kadang foto gigi pakai panoramik atau pakai apa CCTV misalnya. Sudah Pak, kok sudah, kok nggak ada bridge-nya, atau memang nggak ada apa-apanya. X-ray ya gitu, emang nggak ada warnanya, tapi ada bendanya. Itu nur, itu kayak gitu. Jadi nur itu adalah suatu energi yang dipancarkan. Anwarihim, ma'ulumihim, ilmu mereka, asrarihim, sir mereka. Sir itu rahasia. Rahasia itu apa ya? Karena kita nggak tahu rahasia. Ternyata ada banyak sekali doa-doa gitu, di dalamnya ada rahasia yang kita belum pernah mengungkapnya. Contoh paling gampang itu, ya kalau di doa nur buat misalnya, ba'aksir amwali wa auladi wa habil binasi ajma'in wa tab'adun ada wa takullaha min bani adam alaihissalam, dan seterusnya itu. Kayaknya di situ ada sebuah kalimat-kalimat yang sangat penting untuk kita hayati dan kita mintakan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aksir amwali, banyakkanlah rezekiku, auladi juga anakku jadi baik. Wa habil binasi ajma'in, dan cintakanlah manusia, sesama manusia itu jangan sampai mereka berantem. Mendoakan untuk orang lain, mendoakan yang baik-baik itu menimpa kepada kita sendiri. Kita nggak tahu rahasia-rahasia itu karena tidak merenunginya, tidak menghayatinya, sehingga tidak tahu kalau itu penting untuk kita. Nah, ini sir rahasia kayak gini seringkali kelewatan karena kita hanya tahu, wah ini kalimat mujarab, ini doa mujarab gitu. Nah, karena itu mulai saat ini saya mohon saudara-saudara itu kalau ada doa itu coba dibaca dulu juga maknanya. Itu menginspirasi kita. Doa ayat 7 misalnya, ayat 7 itu banyak sekali berisi kepasrahan, sehingga 7 ayat itu yang diwiridkan pagi atau sore itu misalnya qul la yusibana illa ma kataballahu lana, itu berarti diberikanlah suatu musibah itu tidak lain adalah karena sudah ditulis oleh Allah. Jadi kalau menjadi bagian dari kita yang kita resapi, kita maknai, itu akan terjadi pemahaman dalam pikiran kita. Ya, semua musibah ini karena ditulis oleh Allah Ta'ala ya, di dalam Lauh Mahfudz ya. Dan itu semua adalah untuk kebaikan manusia. Maka kesedihan, kekecewaan terhadap suatu musibah ini nggak sampai tersampaikan kepada Allah. Gitu. Dan akhirnya bisa mencari efek dari musibah tadi. Impact-nya itu apa? Nah, itu juga kelewatan seringkali. Padahal di dalam setiap kesulitan, itu Allah Ta'ala menyediakan suatu kemudahan. Masih ingat kan ya? Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran itu maksudnya dalam satu kesulitan ada suatu kemudahan. Jadi kalau setiap ada yang sulit, perhatikan di situ ada yang tiba-tiba jadi mudah karenanya. Itu sir-sir seperti itu seringkali kita nggak menjangkaunya. Kenapa? Karena fokus kepada musibahnya. Maka dengan ayat 7 tadi kita jadi merasa, oh itu begitu ya. Gitu. Jadi nggak sampai terfokus kepada si musibahnya, tapi fokus kepada yang memberi musibah, di mana Allah SWT juga akan memberikan rahmat di situ. Jadi ya ini sudah lama sekali ngaji, masih kita betulkan cara berpikir kita. Suatu doa, satu ayat, suatu apa istilahnya, kalau istilahnya mantra ya, betul bukan mantra ini. Satu ayat, untuk hadis ada riwayat tentang doa itu, kita renungi juga maknanya. Gitu. Itu namanya sir, rahasianya akan keluar di sana. Nah, kalau demikian sir, rahasia yang dimiliki oleh para ulama itu sir. Itu mudah-mudahan juga kita dilimpahi kompetensi untuk bisa mendapatkan sir itu, dan Allah Ta'ala berkenan memberikan sir itu kepada kita. Asrarihim, munafahatihim itu support ya. Karomatim, karomah mereka. Karena beliau itu punya karomah. Karomah itu sering dibilang sebagai kesaktian. Kalau mukjizat itu Rasulullah, kalau sahabat itu ya sama dengan kita semua manusia biasa, kita sebutnya biasanya karomah atau ma'unah. Nah, karomah yang dimaksud itu atau kesaktian tadi itu sebenarnya bukan kesaktian, artinya adalah kemuliaan. Karomah itu kemuliaan. Nah, atau kehormatan. Nah, tanda kehormatan biasanya itu ada efeknya gitu. Makanya disebut di situ orang banyak ngomong, karomahnya para wali misalnya. Itu bukan berarti kesaktian tersebut disematkan kepada beliau, tapi karena kehormatan dari Allah SWT, diberikan tanda kehormatan, bintang jasa misalnya Mahaputra gitu. Nah, itu ada fasilitas tertentu untuk orang yang sudah mendapatkan tanda bintang jasa itu. Nah, karomah itu juga kita mohon supaya kita peroleh. Kalau para kiai mendapatkan karomah itu
kita patut juga menginginkan, bukan iri yang biasanya iri hati, bukan iri hati yang seperti itu. Iri hati itu kan hasud, dengki. Mudah-mudahan orang itu tidak lagi dapat nikmat, lah itu dengki itu. Kalau keinginan ini juga, ini adalah keinginan mendapatkan seperti beliau. Tamanah istilahnya ya. Jadi mudah-mudahan karomah itu juga mendapatkan, mudah-mudahan kita juga mendapatkan karomah seperti beliau. Itu kemuliaan. Nah, soal nanti tanda kehormatannya itu nanti berupa fasilitas tertentu yang kayaknya khoriqul adat, itu haknya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkenan memberikan sesuatu, termasuk misalnya ada kiai kok bisa melihat hal-hal yang gaib kita tidak tahu, itu ya terserah Allah Ta'ala. Ada orang memang tidak percaya, ada ulama mengetahui hal-hal gaib, memang biarin aja kalau nggak percaya. Kenyataannya di lapangan saat ini kita juga belajar bagaimana gaib-gaib itu banyak diketahui oleh para ulama, para kiai kita, masuk para sahabat ya. Sayyidina Umar juga bisa memerintahkan pasukannya di tengah padang pasir atau gunung yang jauh sekali, jaraknya sekitar 1000 sekian kilometer, itu bisa saat Jumatan itu beliau lagi khutbah tiba-tiba bilang, ya Sari Jabal, ya Sari Jabal. Saya dulu pertama kali diceritain waktu di Jepang oleh kawan saya dari Timur Tengah. Ya, beliau sama saya itu sama-sama ngaji, kadang saling beritahu, ya Sari Jabal katanya beliau. Nemu di hadis mana itu? Ternyata di kitab hadis ternyata banyak terangkan. Hei Sari, itu loh gunung. Ternyata apa yang terjadi? Pak Sari sebagai panglima perang yang dikirim oleh Rasulullah tadi itu, ternyata di suatu saat itu mengalami kebingungan atau seperti menuju kalah. Ya, pergi gimana ini? Dikepung soalnya. Nah, ketika diteriaki ada, hei Sari, gunung. Itu dia melihat kepada gunung. Dan itu yang mendengar tidak hanya Pak Sari saja, tapi juga seluruh pasukan. Sayyidina Umar teriak, hei gunung, itulah ada gunung. Akhirnya menuju ke gunung itu, dan ternyata bisa melewati kepungan, sehingga kelepas dari kepungan. Sayyidina Umar di mana waktu perintah itu? Di Masjid Nabawi. Ketika khutbah Jumat. Wes. Jadi khutbah Jumat itu khotib bicara hal yang darurat itu boleh juga ya. Tahunya kapan? Setelah pada pulang ke Madinah. Dengar nggak kamu waktu itu? Sayyidina Umar bilang gitu. Oh iya, kami juga pas lagi dengarkan khutbah Jumat, Sayyidina Umar tiba-tiba kayak pesan sponsor teriak, Sari Jabal. Kita juga kaget. Ngapain berkali-kali bilang, Sari Jabal. Ternyata pasukan tadi itu juga cerita, loh ya itu pas itu. Kami dengar Sayyidina Umar teriak begitu kepada kami, dan kami shift akhirnya. Itu coba karomah kayak apa kayak gitu. Luar biasa itu. Dan itu dialami oleh para ulama. Alimul ghaibi wasyahadati. Allah Ta'ala itu alimul ghaibi, maha mengetahui hal yang gaib. Dan Allah Ta'ala berkenan memberitahukan hal gaib itu kepada hambanya yang dikehendakinya. Ya. Kalau sudah begitu, ya, bukan tidak mungkin seperti halnya kita terangkan pada bab takwa kemarin itu, kita juga mempelajari bahwa Allah Ta'ala berkenan memberitahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang mudah, mana yang sulit itu kepada hambanya. Dan itu rahasia kita. Kita boleh mengenali itu dan harus mengenali rahmat itu, tapi tidak perlu menceritakan kepada orang lain supaya tidak timbul rasa sombong. Baik, mohon maaf ini OOT, out of topic, tapi bahwa ternyata nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sangat banyak. Karena itu di sini disebutkan, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim, dan seterusnya. Ya Allah Ta'ala, ayyadaka, alladzi ayyadaka binasrihi, yang memperkuat kalian dengan pertolongannya. Dan juga dengan wabil mu'minin, dengan bersatunya kaum mukminin kepada Nabi Muhammad SAW. Diperkuat. Wa allafa baina qulubihim, dan mempersatukan hati mereka, kaum Muhajirin dan Ansor, yang dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah. Yang saat itu ternyata asalnya ada polemik antar masyarakat di Madinah, karena Madinah multi culture, multi ras, apalagi suku, bani, itu semua banyak sekali, multi agama. Itu dipersatukan oleh Rasulullah dengan suatu perjanjian, suatu prinsip yang ditaati oleh semua pihak, baik Muslim maupun Nasara maupun Yahudi maupun musyrik, semuanya bersatu padu di Madinah. Ini seperti yang dialami negara kita nih, bersatu padu dalam Pancasila dan UUD 45. Jadi apa yang kita alami di Indonesia ini sebetulnya meniru persis apa yang dialami oleh Rasulullah. Kan itu kalau ada orang mengotak-atik Pancasila, UUD 45 ini hati-hati, berhadapan dengan Rasulullah ini. Serius ini. Kadang-kadang orang merasa bahwa ini demi Islam, maka kita ubah Pancasila. Kebalik.
Kalau demi Islam kita berdamaikan Indonesia, kita pertahankan Pancasila UUD 45 ini. Karena dasar negara kita ini sudah dirumuskan oleh para ulama dan ini merupakan kesepakatan, kesadaran, bukan paksaan, sehingga semuanya bersepakat untuk memiliki prinsip yang sama sebagai pengikat bangsa Indonesia. So, kalau pengikat itu adalah keturunan, maka antar keturunan akan ribut. Kalau pengikat itu adalah agama, nanti antar agama juga ribut. Maka harus ada kesepakatan antara semua kelompok itu menjadi satu kesepakatan. Mitsaqul Madinah itu inspirasi atau hidayah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan kaum mukminin, para penduduk di Madinah, sehingga Madinah makin kuat, makin jaya. Waqad kanu min qabli ay ba'atsallahu ilaihim rasulahu 'ala syafah hufratin minan nar. Dan juga yang kedua adalah nikmat berupa iman. Sehingga mereka yang tadinya berada di tepi neraka karena kemusyrikannya, hari itu karena Rasulullah menyampaikan hal-hal keimanan ini, maka mereka jadi mudah untuk mendapatkan hidayah, beriman kepada Allah, kepada Rasulullah. Ini kalau negara aman, tentram, kita bisa bekerja, bisa belajar, bisa kuliah, bisa mondok, bisa ngaji, bisa berkarya macam-macam. Ini akan mengakibatkan pikiran kita jadi tenang, jadi cerdas, akhirnya beres. Jadi orang kalau mau istilahnya ya, mau berpikir beneran dengan logika yang benar, insya Allah nggak kesulitan menerima Allah dan Rasulnya ini dalam kepalanya. Kalau pokoknya itu sulit bisa masuk. Bayangkan kalau misalnya kayak seperti Fir'aun, aku ini Tuhan, aku ini Tuhan. Oleh Nabi Musa dipikir, ya dijawab dengan jawaban yang sangat cerdas. Ketika ditanya Allah itu siapa? Allah itu Rabbi wa Rabbikum. Allah Rabbi wa Rabbikum, Rabbukum, Rabbukumul awal. Allah Ta'ala itu Tuhanku, ya Tuhanmu, dan Tuhannya mbah-mbah kalian, mbah-mbahmu. Nah, kalau Fir'aun mengaku bahwa saya adalah Allah, berarti bapakmu itu tidak punya Tuhan. Tuhannya adalah kamu yang setelah bapakmu meninggal atau lahir baru kamu muncul. Atau mbahmu sudah meninggal, kamu baru datang. Nah, itu logika kayak gitu tuh sulit dipahami. Akhirnya orang-orang yang sekitar Fir'aun saat itu termasuk para dukunnya, ahli sihir, itu iman mendadak. Kenapa kok bisa iman mendadak? Karena tahu betul, iya ya, kalau Fir'aun itu Tuhan lah, mbahnya Fir'aun, buyutnya Fir'aun, nggak punya Tuhan, Fir'aun baru lahir sekarang, kayak gitu. Itu berpikir yang tenang kayak gitu, cerdas kayak gitu, itu akibat kita tidak dalam tekanan, itu pikiran kita cerdas. Nah, orang kalau belajar serius, sungguh-sungguh, insya Allah dia akan bisa cerdas. Membangun negara juga begitu, butuh ketenangan, kestabilan nasional. Jadi kalau diusik-usik sehingga orang jadi ribut lagi, nata ini lagi dari awal lagi, maka negara jadi tidak tenang, orang nggak bisa belajar, nggak bisa bekerja, nggak bisa menghidupi keluarganya, nggak bisa cari nafkah, akhirnya nggak bisa belajar. Gitulah, akhirnya ruwet lagi. Kehidupan agama jadi kacau balau. Nah, itu. Maka dengan kehidupan yang tenang, tentram itu, maka agama dapat dijalankan, diamalkan dengan baik. Wadzalika bima kanu alaihi minal kufri billahi wa ibadatil asnam. Dulu mereka itu menyembah berhala, yang kufur kepada Allah. Fa anqadahumullahu minha bima syara'u lahum min tauhidihi wal amali bi ta'atih. Allah Ta'ala menyelamatkan mereka dengan menurunkan syariat, aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Min tauhidihi, tentang akidah tauhidnya, ini perlu sekali kita betulkan. Hari-hari ini orang itu makin banyak yang mempertanyakan tauhid. Pasrahnya bukan kepada Allah, tapi kepada manusia, kepada harta, kepada kedudukan, jabatan. Lebih dituhankan daripada Allah Ta'ala. Ngaku nggak ngaku seperti itu kejadian sekarang. Wal amali bi ta'ati ditarik saya tahu oleh Rasulullah. Tentang amalan-amalan apa? Amalan itu aktivitas ya. Untuk taat Allah. Fa talaballahu minhum subhanahu ayashkurahu ala dzalik. Allah Ta'ala menuntut mereka agar bersyukur terhadap itu. Ini yang kelupaan. Kita banyak bersyukur terhadap nikmat macam-macam, tapi lupa bersyukur terhadap nikmat berupa persatuan ini, nikmat berupa keimanan ini. Ini dua ini ya. Jadi surat Al-Anfal ayat 63, 62, 63, dua ayat ini kita diingatkan betul supaya bersyukur. Jadi kalau Anda alhamdulillah itu kalau bisa diingat-ingat nikmat-nikmat apa aja. Nanti alhamdulillah itu jadi lancar, itu menenangkan di hati, menghilangkan stres, memberikan inspirasi yang banyak dalam pikiran. Jadi kalau wiridan alhamdulillah. Sekarang coba agak
diatur sedikit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sambil dipikirkan, wah saya mendapat nikmat luar biasa. Itu syukur yang seperti itu menyebabkan syukur yang benar apa? Kalau benar diapakan syukur itu? Barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambah la in syakartum la azidan lakum. Nah, salah satu yang perlu disyukuri di sini adalah salah dua, bukan salah satu ya. Nikmatnya persatuan dan nikmatnya keimanan. Ya, dua. Mohon ini hadirin juga membiasakan supaya mensyukuri dua hal ini. Gak gampang loh ini. Jadi saat ngawur-ngawuri, saat maksiat-maksiati orang sekitar kita itu, tapi kalau mereka rukun itu patut kita syukuri. Penting itu. Termasuk keluarga kita mungkin ada nggak enak-enak dikit, tapi rukun semuanya. Patut kita syukuri itu. Alhamdulillah. Anak saya, keluarga saya, ponakan saya semua rukun itu patut syukuri. Yang kedua adalah keimanan. Ya oke lah, mungkin nilainya nggak tinggi seperti yang dibayangkan dulunya. Mungkin kalau kerja itu nggak sesukses yang dibayangkan orang. Tapi kalau mereka itu rukun dan masih punya iman, patut kita syukuri. Alhamdulillah. Keluargaku sih gelem sujud, masih mau sujud kepada Allah Ta'ala. Itu nikmat luar biasa. Karena itu yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Dan di akhirat pun yang ditanyakan itu adalah sujudnya itu. Kalau rukun tadi, apa pertanyaan? Benar nih, di akhirat pertanyaan rukun itu penting. Mau ditunjukkan hadisnya ya. Ya, saya tunjukkan hadisnya ya. Bahwa la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman. Wala tu'minuna hatta tahabbu. Dan kamu tidak bisa disebut sebagai orang beriman kecuali rukun. Hidupnya rukun. Sudah. Sing aku iman kayak apapun kalau enggak rukun, itu enggak diakoni imannya. Kalau sudah gini insya Allah kita harus sangat-sangat mementingkan kerukunan. Karena tadi itu disebut di situ harus disyukuri. Termasuk keluarga kalau masih mau sujud itu, teman kita, sahabat kita masih mau sujud itu, wah luar biasa ya. Dan yang kedua, rukun dengan satu sama lain. Lanjut, wa ya'rifu haqqa ni'matahu 'alaihim fi inqadhihim min ad-dhalalah. Ini disuruh mengenali haknya nikmat yang berupa selamat dari kedolalah itu kesesatan. Wa jitma'ihim ba'dal firqah, dan kerukunan mereka setelah mereka berpecah belah berantem. Wa hadzaruhum fi dhamni dzalika min mujibatil firqah wa ikhtilaf ba'da al-ijtima' wal ikhtilaf. Karena itu disuruh mengenali dan akhirnya bisa mensyukurinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dijelaskan seperti ini agar kalian terinspirasi. Ini ayat-ayat Allah, ayat itu karunia kebesaran ya, kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ayatazdaduna huda ila hudakum. Nah, kalau mau bersyukur gitu, mendapatkan hidayah bersyukur, maka akan ditambah lagi hidayahnya. Tazdaduna ditambahkan oleh Allah hidayah ila hudakum. Hidayahnya ditambahi lagi hidayah itu. Tunjuk. Ini diterangkan di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 17. Walladzina ihtadaw zadahum huda walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Mereka mendapatkan hidayah yang ditambahkan kepada hidayah yang sudah dikaruniakan kepadanya dan diberikan ketakwaan. Alhamdulillah, ini ayat penting. Baik, kita masuk ke topik berikutnya, yaitu tentang umat. Umat itu golongannya. Wa qawlu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan seterusnya ya. Ini surat Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummah, hendaklah kalian tuh menjadi umat. Umat itu ai jamaah, yaitu jamaah. Jamaah itu golongan. Golongan itu ya organisasi sebisa mungkin. Kalau nggak bisa membentuk organisasi baik, jamaahnya biasanya nggak kuat. Ya, kita harus menjadi jamaah, jadi kelompok. Bagaimana kalau sendirian? Enggak. Itu suruh jamaah ini, kelompok. Nah, itu ada di sini kita punya kelompok, punya nggak apa-apa, berkelompok itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu bentrok antar kelompok, nggak boleh. Jadi kalau melakukan sesuatu kerjasama jauh lebih baik. Istilahnya kalau kita ingat dulu, sapu lidi kalau satu biji untuk menyapu nggak bisa, malah patah. Tapi kalau sapu lidi, sejumlah sapu lidi, ratusan misalnya 100 sapu lidi, diikat jadi satu,
lidinya itu diikat jadi satu, jadilah dia sapu lidi yang dapat membersihkan kotoran-kotoran. Karena powernya akan meningkat tajam. Ini jamaatun tuh jamaah. Monggo dikuatkan jamaahnya yang berada di jamaah di Nahdlatul Ulama, monggo dikuatkan, di Ansor monggo, di Ibnu, PPNU, Tayat monggo. Jamaah-jamaah ini jamaah menuju kebaikan tuh, menuju kepada kejayaan Islam supaya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia. Saat ini banyak yang belum bisa dinikmati ini, belum bisa dikenali. Ngomong yang baik, santun itu rahmat dari Allah ini diajarkan oleh Rasulullah, itu belum banyak dinikmati saat ini. Dulu sekali kita biasa ngomong yang kromo inggil. Sekarang ini Masya Allah, kadang-kadang orang yang pidato pun ternyata di depan mulu ngomongnya tuh jorok-jorok, kotor-kotor, mencaci maki orang lain. Kalau kayak gitu itu gimana itu? Perintah-perintah di dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk ngomong yang baik, ngomong yang lemah lembut, sopan, santun. Banyak sekali ayat yang ngomong begitu itu nggak terasakan, belum terasakan. Dan itu perlu diberesi, dibetulkan. Bikin ummatun atau jamaah. Yad'una ilal khairi, yang mengajak kepada kebaikan. Wa huwa a'ini al khaira 'alal jumlah. Yang dimaksud al khair ini khair dalam segala hal. Ya, dalam hal pendidikan khair, dalam hal ekonomi khair, dalam hal politik khair, dalam hal kebangsaan khair, dalam hal apa saja, karakter karir itu khair juga. Saya berarti kalau mengajak orang agar ekonominya lebih baik, yaitu dengan memberikan strategi dalam hal ekonomi, dalam pendidikan termasuk khair. Iya, termasuk khair juga itu. Yad'una ilal khair, dalam segala hal kekhairan. Termasuk al-iman wa ta'ah. Ngajak menuju orang agar makin beriman kepada Tuhan, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, itu termasuk khair. Luar biasa. Wa ta'ah dan ketaatan. Ini kalau tadi yang awal-awal tadi lebih pasif ya, cenderung syukur, membereskan dengan diri kita sendiri, selesai dengan diri kita sendiri. Nah, ini step berikutnya ini adalah kita mulai untuk memancarkan sinar ini keluar. Nah, kebahagiaan ini dipancarkan kepada orang lain. Makanya disebut di sini yad'una il khairi, mendakwahkan. Wa da'wah ila dzalika manzilatun 'indallahi rafi'ah. Ada suatu martabat, level yang ternyata tinggi di hadapan Allah. Level apa itu? Mau berdakwah. Ngajak itu, silakan ngajak siapapun yang masih berada di lingkungan lingkaran kita. Itu diutamakan. Agak diekspan lagi dikit, lingkungan di sekitar kita. Diekspan lagi di luar kita. Dakwah. Diajari agar mau menuju ke keimanan, ketaatan kepada Allah. Wa qurbatun ilallahi 'azimatan, termasuk taqarrub yang luar biasa, yang besar. Bisa taqarrub ini kalau bahasa kita sebetulnya adalah ini, ngelakoni. Pernah dengar ya? Dia tuh ngelakoni, jalan 2 kilo dari sini tiap hari. Dia ngelakoni, baca ini 1000 kali ngelakoni juga. Tapi ada ngelakoni lagi yang juga luar biasa, apa? Ikut dakwah, ngajak. Ya soal teknik cara ngajaknya, monggo kerso kita pikirkan masa-masa, disesuaikan yang proporsional, gitu. Jangan sampai ngajak terus malah menghancurkan diri kita sendiri. Jangan sampai ngajak juga menyakiti perasaan orang lain, itu nggak benar itu. Kadang-kadang ada orang pura-pura seperti ngajak ya, tapi ternyata badi nggak enak ide, malah merugikan orang. Itu namanya apa istilahnya, amar ma'ruf nyambi mungkar ya. Sekarang malah ada meningkat lagi, bukan nyambi mungkar lagi, amar ma'rufnya diganti nyamar ma'ruf nyambi mungkar. Wah, tambah ruwet lagi itu. Ma'rufnya itu nyamar. Wah, kadang-kadang ini penyamaran seperti itu ini di luar kemampuan kita untuk mengenali. Tak kira apik ya, tiba-tiba jahat tiba-tiba itu penyamaran yang luar biasa itu. Enggak, tetap amar ma'ruf. Immatun yad'u ilal khairi. Harus tetap amar ma'ruf nahi munkar. Qurbatun ilallahi 'azimah. Saya highlight di sini taqarrub. Ini ada pengajian kayak gini, kita mewujudkan acara ngaji seperti ini, itu juga masuk taqarrub, ngelakoni ini. Enggak gampang ngelakoni ini. Ada orang minta amalan, ingin supaya
ngelakoni ini lakon ya. Ngajak orang api-api. Kita beresi file-file ngajinya para kiai, kita upload, kita tata lebih baik lagi. Itu apa enggak takorup itu. Ngelakoni enggak sembarang orang bersedia. Orang kan biasanya mana duitnya, mana biayanya. Nah, itu didulukan untuk bisnisnya, padahal itu adalah untuk dalam rangka menolong agama Allah. Menolong agama Allah itu in tansurullah yansurkum. Kalau kau menolong agama Allah, maka kau akan ditolong oleh Allah. Masalahnya kita keyakinan terhadap ayat ini masih kadang belum 100%. Itu yang kita harus benar. Jadi mari kita betulkan. In tansurullah yansurkum. Kalau kau menolong agama Allah, maka kamu akan ditolong oleh Allah. Nggak tahu, urusan kita ini banyak sekali ya. Yang kuliah juga mau berisi kuliahnya, yang mau lulus juga berisi kayak publikasi jurnal dan macam-macam. Yang kerja juga harus mencari customer sebanyak mungkin, harus mendapatkan. Itu semua adalah usaha-usaha kita yang butuh pertolongan Allah. Yang paling gampang gimana? Ya, dari belakang, yaitu apa? Menolong agama Allah. Nanti itu otomatis akan ditolong oleh Allah. Ini cara cerdas ini. Baik, ini cara cerdas ini kita expand lagi ya. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Man da'a, barang siapa mengajak kepada huda, petunjuk, kana lahu min al-ajri, maka dia mendapat pahala. Mithla ujuri man tabi'ahu, seperti pahalanya orang-orang yang mengikutinya. Min ghairi an yanqusa, tanpa mengurangi min ujurihim syai'a, pahala mereka sedikit pun. Ini cara cerdas Pol ini. Ini teman-teman yang punya cerdas seperti ini. Saya ini kurang pahala baca Al-Quran saya. Ngajak orang baca Quran aja. Nanti orangnya kan baca Quran dapat pahala. Nah, yang ngajak itu akan mendapatkan pahala. Jadi kalau mau ngajar ngaji kepada anak kecil, ngajar ngaji kepada orang dewasa, itu pahalanya luar biasa. Dari mana? Kalau dia ngamalkan, maka dia berpahala. Pahalanya dikopikan kepada yang ngajak. Ini lagi-lagi cara cerdas ini. Ya nggak cerdas gimana? Dia diam-diam di rumah, tiba-tiba nelebok, bluk, ada pahala. Loh, ini pahala dari mana ya Allah? Itu orang yang kamu ajari ngaji, sekarang lagi ngaji dia. Enak ini. Ada orang bisa menafkahi keluarganya. Berpahala dia menafkahi keluarganya. Tiba-tiba yang ngajari caranya menafkahi, caranya bekerja yang baik tadi itu. Pahala. Pahala dari mana ya Allah? Itu pahala kamu kemarin ngajari orang supaya bisa bekerja dengan benar, dengan baik. Itu sekarang mereka lagi ngamalkan. Pahala itu dikopikan. Ya Allah, ya enak sekali nih ya, yang cara da'a ila huda ini. Orang itu sudah nggak lagi ngomongnya kasar-kasar, ngomongnya sudah lembut, sekarang nggak nyakiti perasaan, nggak nyakiti. Siapa yang ngajari? Itu yang ngajari. Saya ngomong lembut. Siapa yang ngajari? Dapat. Cara cerdas ini. Ekonomis ya. Nggak ngelakuin tapi mendapat pahala. Kenapa? Karena sudah mengkopikan cara ngelakuin itu kepada orang lain, yang orang lain itu mengamalkannya. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ismi mithla athamin man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min athamim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, dzaliman, pengawuran, kedosaan, maka dia benar dosa. Dosanya seperti dosa pelaku kejahatan itu, tanpa dikurangi sedikit pun. Ini sekarang ini ada orang yang suka menginspirasi, ngomong yang tadi kotor-kotor, nyakiti perasaan. Itu kalau didengar orang yang baru dengar itu rasanya kok enak ya. Jadi seperti diajari, cepat. Nah, orang diajari kejelekan itu cepat sekali. Kalau diajari kebaikan itu lambat. Tapi kalau diajari kejelekan, cepat misalnya. Anak kecil diajari miso lah cepat. Orang-orang yang bukan orang Surabaya, ketika masuk Surabaya itu anak-anak dari luar Jawa misalnya, anak dari mungkin Jawa Tengah, Jawa Barat, nggak ngerti pisuan itu. Tapi duduk sebentar di Surabaya, tiba-tiba miso, pinter misonya. Padahal kalau miso pertama itu keliru, malah lucu misuannya itu. Visualnya nggak kayak orang Surabaya, nggak mantap. Kenapa? Iya, dondok salah. Panjang pendeknya itu keliru. Jadi kalau ada orang miso bukan orang Surabaya itu, lucu, saya pun ketawa. Ya tapi kok cepat pinter miso sekarang? Ya karena belajar, ada yang ngajari. Siapa yang ngajari itu? Hati-hati. Jadi orang-orang yang
ngajari orang yang nggak bisa miso sehingga dia pinter miso, wah hati-hati. Sebab nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dosa tanpa dia melakukan kedosaan itu. Orang yang ngomongnya menyakiti perasaan itu tadi, omongannya itu kemudian dikopi kemudian diposting, apalagi postingnya itu pakai WA group, pakai Facebook, pakai sosial media, broadcastingnya itu kemana-mana, kopinya itu bisa ribuan kali, bahkan mungkin jutaan kali. Ya Allah, itu hati-hati, jangan nge-share sembarangan. Kalau nge-share sesuatu yang berpotensi menjadi dosa, itu mentobatinya repot. Oke lah ditobati, itu sudah berdosa, menyebarkan itu dosa ya, selesai. Tapi dosa susulan akibat mereka yang terinspirasi untuk mengamalkan kejelekan itu nggak tahu sampai kapan. Mungkin ila yaumil qiyamah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati sekarang. Kalau mendapatkan posting-posting yang nadanya negatif, apalagi fitnah itu, berhenti di tempat kita aja, langsung delete, sudah. Jangan di-share. Lu kan saya pengen membuktikan ini benar atau salah. Nggak perlu. Kalau membuktikan langsung kepada orang yang tahu, kita tanya langsung yang kira-kira tahu, buktikan. Kalau di-share itu sama aja diumumkan kepada orang luas, masyarakat luas. Semua jadi tahu. Padahal tadinya ngomongnya hanya ingin membuktikan itu benar apa salah. Kalau mau konfirmasi seperti itu, fatabayan itu kepada orang yang memang diperkirakan tahu. Dan itu statusnya adalah bertanya, betulkah seperti itu? Tapi kalau di-share kepada umum, banyak orang, bahkan yang tidak berkepentingan tahu menjadi itu. Hati-hati saudara. Jadi kita perlu mengistighfari yang sudah-sudah ini, meskipun yang kemarin sudah kita istighfari, tapi yang dampak berikutnya ini perlu diistighfari. Apa istilahnya di surat Yasin ini? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah mencatat ma qaddamu yang sudah kamu lakukan, wa atharahum, dan tinggalan-tinggalannya. Termasuk di antara tinggalan itu ya pahalanya ya dosanya. Jadi kalau orang itu meninggal dunia, apa malaikat Raqib Atid terus selesai menutup bukunya pensiun begitu, langsung bukunya ditutup, dilaminating, ternyata yang ditutup itu maqaddamu yang sudah. Tapi wa atharahum, tinggalannya itu masih berlangsung terus menerus. Kalau tinggalannya itu ternyata adalah da'ila huda, kebaikan, daya, alhamdulillah. Tapi kalau da'ila dolalah, kesesatan, ngawuran, na'udzubillah, itu terus menerus. Sampai kapan? Nggak tahu sampai kapan. Sampai nggak ada orang mengamalkan itu lagi. Ya, hati-hati. Kalau ngajari kejelekan, hati. Kita sendiri kalau melakukan kejahatan, kejelekan, kemaksiatan, sebisa mungkin rahasia. Kalau di kampung ini nggak ada orang main remi, main judi. Terus ada tuk-tuk, sampai misalnya ngelakoni main remi, main judi itu. Aduh, hati-hati. Kenapa? Meskipun sudah meninggal, kalau yang main judi tadi tetap berjalan, itu pahalanya dosanya tetap berlangsung. Tapi saya kepingin, ya kalau kepingin dilakoni sendiri, tapi sepi-sepi aja, entah di kamar atau di mana. Saya kepingin ngerasani orang. Saya kalau nggak ngerasani orang kok nggak enak. Jadi kepingin bicarakan gosip. Cara paling gampang, masuk kamar atau lihat kaca ya. Nah, kamar lihat kaca, zaman ngerasani berdua dengan diri zaman sendiri di depan kaca. Itu paling gampang. Kenapa? Kalau sampai ada orang lain yang diajak ngerasani dan orang itu mendengarkan yang kita rasakan tadi, itu jelek, ya jadilah ini dolalatin tadi. Mungkin pada saat itu cuma satu dosa ngerasani, tapi begitu orang itu ngerasani ke orang lain, menyebarkannya, oh itu tinggalannya itu, wa asarohumnya di situ. Dosanya bagaimana? Misla asami man tabi'ahu. Ya Allah. Dosanya sebanyak orang yang mengikuti tadi. Nah, jadi kalau bisa, kalau mau ngerasani itu, jadi tombol kepingin nggak apa-apa loh, jadi kepingin ya, daripada tadi udun, ya wis dirasani kan, tapi ya sendirian di kamar aja atau tempat yang tertutup, nggak ada orang dengar. Saya dulu waktu muda sering nyolong pencit. Saya tuku pencit kan ya, terus di tangan dewi atau pencit
Menjadi siapa? Menjadi tanggo ya, pamitan dulu. Tambah kepingin kan. Ini jangan sampai itu menginspirasi orang. Makanya ada orang yang nyeritain anaknya, oh bapak nak biar niku si nom, oh nyolongan pencit. Waduh, gitu kok diceritakan menginspirasi anaknya. Aku mak biar nak, oh cewekku akeh. Aduh kok iso lho diceritain anaknya itu. Salah kan nggak bisa ceritain. Kadang-kadang itu di mana itu ya? Katakanlah di sandiwara. Kadang-kadang orangnya dengan bangganya menceritakan kemaksiatannya. Masa mudahnya itu, wah korupsinya ini gampang nih, tinggal ini dibalik untuk aku. Gitu kok ceritakan orang cara korupsi. Yang orangnya terinspirasi untuk korupsi seperti itu. Kerja ngawur di kantornya juga diceritakan. Dengan bangganya lagi. Itu bahaya. Kita sendiri kalau bisa jangan cerita. Dosa yang pernah kita lakukan jangan cerita. Sedang melakukan pun jangan ditunjukkan, kalau pernah melakukan jangan diceritakan. Kenapa kok jangan diceritakan? Supaya nggak ada yang tahu bahwa kita pernah berdosa itu. Memangnya kenapa? Di akhirat kelak, seandainya dosa itu sudah diampuni Allah, itu sudah tidak ada di catatan kita. Tapi kalau sampai ada orang yang protes, ya Allah, bukankah orang itu pernah melakukan dosa seperti ini, seperti ini, seperti ini? Kok nggak ada dosanya? Kan? Ada yang protes. Kalau sampai yang protes tadi itu disetujui oleh Allah, ya dosanya balik lagi. Ruwet orang itu. Karena itu jangan pernah menceritakan kemaksiatan kepada siapapun, supaya tidak ada yang tahu. Karena itu sudah dikubur oleh Allah Ta'ala, sudah diampuni. Kalau kita sudah minta ampun kan diampuni. Jangan malah bikin prasasti. Memprasastikan keburukan sampai kekal selama-lamanya. Itu ya termasuk keruwetan, kengawuran itu sudah. Jangan ada yang tahu. Supaya tidak sampai ada yang menuntut di akhirat kelak dosanya, supaya sudah hilang aja, sudah nggak usah ada lagi. Gitu. Ini umatun atau jamaatun ditegaskan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan kafa'ilih seperti pelakunya. Faman ja'ala du'a ilal khair da'batun wa syughlahu faqad akhadha bihadin wafirin min mirathi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menjadikan dakwah kepada kebaikan ini sebagai kebiasaan dan syughlah dan kesibukan, sungguh dia telah mengambil suatu ya perbuatan yang menguntungkan ya, yang perbuatan yang luar biasa baiknya, mewarisi apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu mewarisi tadi itu? Ya karena Rasulullah telah menjalankan tugas dan menjalankan tujuan-tujuan mulia itu. Itu kalau kita teruskan perjalanan Rasulullah dalam menjalankan tugas dakwah ilal khairi ini, berarti itu kan jadi pewaris itu. Makanya Rasulullah menyampaikan warasatul anbiya itu siapa? Ulama. Masih ilmu-ilmu tadi. Wasaru ala sabilihi allati qala Allah Ta'ala fiha qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana man ittaba'ani subhanallah wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku ini ngajak orang kepada Allah. Ingat ya, mengajak orang kepada Allah. Bukan mengajak orang ke neraka. Ini hati-hati nih. Ini banyak di antara kita ini, kadang mungkin saya sendiri harus ingat. Jangan saya mengajak orang kepada neraka, memasukkan orang ke neraka. Loh, masa sih? Kata kita mendoakan mudah-mudahan orang itu masuk neraka. Itu artinya apa? Kalau Rasulullah enggak. Rasulullah itu mendoakan orang supaya menuju surga, menuju kepada Allah. Ini serius ini. Banyak orang yang jahat sekitar kita ini kadang-kadang memancing kita untuk mendoakan jelek kepada orang itu. Nah, hati-hati. Apalagi mendoakan, apalagi mengajak secara fisik terang-terangan. Mungkin kita mengajaknya kepada kebaikan, tapi karena dia nggak mau, akhirnya doakan kejelekan. Hati-hati. Doakan jelek itu bahaya loh ya. Istilahnya itu jangan sampai kewalat. Nun sewu ya. Nabi Nuh waktu doakan umatnya supaya digulung ombak, digulung air bah itu, kira-kira niatnya beliau baik apa enggak? Baik, niatnya beliau baik. Ini beliau Rasulullah baik. Baiknya di mana niatnya? Gini, baiknya gini. Orang-orang kan sudah kasih tahu nih,
selama sekitar 600 tahun tapi tetap nggak mau nurut. Nah, itu oleh Nabi Nuh, kasihan mereka itu. Kalau nanti dibiarkan terus-menerus hidup, nanti makin lama makin kelakuannya jelek, makin banyak dosanya numpuk. Dan daripada hidup lama-lama, mendingan sekarang aja mereka mati. Kalau mereka mati kan berhenti keburukannya, nah, gitu. Baik kan? Baik enggak? Baik. Tapi doakan apa? Yaitu cilaka ini. Digulung. La tadar alal kafirina tayyaru. Apa tumbalnya? Putra beliau sendiri, Kan'an, nggak manut. Sampai diuber sama kapal Nabi Nuh itu, tetap ayo nak, naik sini. Nggak mau. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Padahal Nabi Nuh tetap, ayo sini nak. Ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin atau namanya. Sini, naik kapal. Nggak apa-apa, wis sekarang aja naik kapal. Wis sekarang aja. Nggak mau. Sa'awi ila ya'simuni minal ma'. Enggak, betul. Saya mau naik gunung ini aja. Apa ya? Naik gunung itu? Iya, lari tetap. Ini zamannya Nabi Nuh ini menginspirasi betul. Sampai akhirnya meninggalnya Kan'an di mana coba? Di pohon. Nah, gitu. Setelah naik gunung itu dikejar kapal Nabi Nuh, dia naik gunung terus gunungnya kelelep, naik pohon, kelelep juga pohonnya. Ini kejadian sangat mengharukan, sehingga Nabi Nuh sendiri waktu itu sedih sekali. Saking sedihnya, ya karena kedengaran ya, sakit ya, terus ya meninggal dunia itu juga terusannya ya. Saking sedihnya ya. Saya teruskan Nabi Nuh ternyata ya. Karena intinya jangan doa jelek, apalagi melaknatnya atau apalagi mengutuk sebisa mungkin jangan. Rasulullah nggak biasa begitu. Rasulullah biasanya kalau orang sejahat itu diingatkan, mudah-mudahan dia mendapat hidayah. Ya Allah, mereka begitu, mohon maaf ya Allah. Jadi dijaluknya sepuro oleh Nabi berarti Rasulullah itu. Ya Nabi Ibrahim juga begitu, jaluknya sepuro. Ya Allah, orang yang ikut saya itu adalah bolo saya. Ya, yang tidak ikut saya, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya, gimana lagi ya Allah, enggak maaf, enggak penyayang, mohon maafkanlah, mohon sayanginya. Ghafurur rahim. Kalau Gusmi gimana Gusmi? Gusmi itu doanya agak lucu lagi nih. Sama orang-orang yang dolim-dolim. Pernah dengar doanya? Ada yang pernah dengar doanya Gusmi? Ya Allah, gembirakanlah mereka sebagaimana mereka gembira saat ini. Gembirakan mereka di surga, di akhirat kelak sebagaimana mereka gembira di dunia ini. Pernah dengar nggak? Ya, Allahumma farrih. Ya Allah, gembirakanlah mereka fil akhirah, di akhirat kelak, kama farrahtahum fid dunya. Bagaimana kegembiraan mereka di dunia? Gini punya. Allahumma kama farrahtahum fid dunya farrihhum fil akhirah. Itu doanya Gusmi itu. Terkenal kan? Di Hamzah Zuli. Peloso ini, Surabaya dulu. Beliau wafat di rumah sakit Budi Mulia ya, Surabaya. Ya. Sebelum wafat kan ini sempat jadi kontroversi karena beliau kumpul sama orang ya itu pemabuk, penjudi, pejabat yang jahat-jahat. Beliau arahkan supaya mereka insaf semuanya. Yang jadi kontroversi itu karena kumpulnya itu. Ya kok kumpul orang kayak gitu. Tapi kalau nggak, ya siapa lagi? Nggak ada orang yang bisa berkumpul dengan mereka. Gusmi bisa kumpul dengan mereka. Dan akhirnya mengarahkan mereka menjadi orang yang insaf. Apa doanya? Allahumma kama farrahtahum fid dunya farrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau gembirakan mereka di dunia, wah ha 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 ha, mabuk kan gitu. Farrihhum fil akhirah. Gembirakan pula mereka di akhirat. Artinya apa? Gembira di akhirat. Ya, masuk surga, diampuni oleh Allah Ta'ala. Artinya apa? Berarti tidak lama lagi di dunia dia akan stop, menyelesaikan, akhirnya berhenti tidak lagi maksiat.
Karena tidak lagi maksiat, berhenti, berarti diampuni oleh Allah, meninggalnya nanti bergembira. Gitu. Allahumma kama farrahtahum fid dunya farrihhum fil akhirah. Gitu. Itu doanya luar biasa. Ini diamalkan juga oleh para ulama ini. Kalau nggak salah, yang menyusun doa itu Imam Hanafi. Kita lanjutkan sedikit. Falam yakun syughlahu alaihi salatu wasallam fi jami'i awqatihi ghairu da'wa ila Allah yaqul biqaulihi wa fi'lihi. Wa lidzalika ba'athahu Allah wa bidzalika amarahu kama qala ta'ala qul innama ana umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat berapa itu? 36. Kesibukan Rasulullah hari-hari itu di seluruh waktu beliau adalah tidak lain mengajak orang untuk menuju kepada Allah. Bukan menjauhkan dari Allah. Apalagi mengkafir-kafirin. Kamu kafir, kamu syirik, kamu tambah jauh, tambah jauh. Tuh ada orang baca la ilaha illallah malah dikafirkan. Ini aneh, seaneh-anehnya manusia yo aneh. Kenapa? Orang kafir puluhan tahun, mungkin selama hidupnya kafir ya 50 tahun kafir. Terus tiba-tiba dia baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu bisa Islam. Ini kok ada orang baca la ilaha illallah malah dikafirkan, dimusyrikan. Ini kan suatu keanehan yang luar biasa, membalik logika yang sehat. Ini Rasulullah selalu mengajak kepada Allah dan Rasul. Da'wa ilallah. Orang dikenalkan dengan Allah Ta'ala. Biqaulihi wa fi'lihi. Dengan lisan maupun perbuatan. Wa lidzalika ba'athahu Allah, dan untuk itulah Rasulullah diutus, wa bidzalika amarahu, dan diperintah untuk seperti itu. Kama qala ta'ala, dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd sebutkan, Qul innama, katakanlah wahai Nabi Muhammad, innama sesungguhnya aku ini diutus an a'budallah wala usyrika bih, supaya untuk menyembah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah kepada yang lain. Ad'u ilaihi wa ad'u ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Ini hanya kepadanya aku berseru sebagai manusia ya, berseru kepada Allah, dan hanya kepadanya aku akan kembali. Maaf itu ya fasih roji'un. Maaf kembali. Surat Ar-Ra'd ini menegaskan bahwa Rasulullah sendiri itu juga diperintah untuk ibadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan untuk itulah beliau juga akan mengajak seluruh umat manusia agar seperti itu. Dan jangan lupa kita juga akan kembali kepada Allah. Seperti menyimpulkan apa yang dijalankan oleh Rasulullah selama hidupnya. Surat Ar-Ra'd. Wa aqrabun nas min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ulahum bihi fid dunya wal akhirah ahrasuhum ala hadhihi al-amr wa aktharuhum syughlan bih. Wa atammahum dukhulan fihi wa a'ini bi da'wah ila khairi al-mufassir bil iman wa ta'ati wa nahyu an diddihima alladziina huma al-kufr wal ma'siyah. Ini adalah orang yang paling dekat dan utama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di akhirat adalah orang yang sangat memperhatikan tugas dakwah ini. Ini aqrabu itu apa sih? Paling dekat ya. Aqrabun nas, nanti Rasulullah di akhirat kelak itu ya akan dikelilingi oleh umat beliau, dan orang yang paling dekat dengan Rasulullah itu siapa? Aqrabun nas min Rasulillah, yang paling dekat dengan Rasulullah, termasuk mulai di dunia ini juga ini paling dekat dengan Rasulullah itu wa aulahum, dan paling utama di dunia dan di akhirat ya. Di dunia berarti sekarang, akhirat kelak, yaitu ahrasuhum. Ini khabarnya ini. Mubtada'nya aqrabu. Aqrabu mubtada' marfu' alamat rafi'i dhammatud dhahirah fi akhirih wa huwa mudhaf an-nasi mudhafun ilaih majrur. Mudhafun ilaih majrur. Wa alamat jari al-kasratu dhahirah fi akhirih. Aqrabun nasi. Itu adalah ahrasuhum. Masih ingat ya nahwunya. Ala hadzal amr, yaitu orang yang paling menjaga perintah berupa dakwah ilallah ini. Kalau kita teruskan wa aktsarum syughlan bihi, dan orang yang paling banyak aktivitasnya dalam ini, sangat memperhatikan tugas dakwah ini dan makin banyak aktivitasnya terhadap ini, wa atammahu dukhulan bihi, dan makin sempurna, yang paling sempurna dalam memasuki area zona dakwah ini. Nah, ini bihi dakwah ilal khairi al-wasara bil iman wa ta'ati. Ngajak orang kepada keimanan, ngajak orang kepada ketaatan. Wa nahyu an diddihima,
melarang, menghalangi orang agar jangan sampai melanggar keduanya. Alladzi humal kufur wal maksiat. Lawannya iman adalah kufur, lawannya taat adalah maksiat. Itu mencegah itu ya mengkondisikan ya, ya mencegah, mengajarkan agar jangan kufur dan maksiat. Demikian ngaji kita hari ini, mudah-mudahan tiga hal penting ya topiknya. Yang pertama tadi mudah untuk bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat berupa iman dan nikmat berupa perdamaian. Yang kedua adalah mengisi kesyukuran itu dengan mengajak diri kita sendiri terutama ya, mengajak orang lain agar mau menuju kepada Allah. Dan yang ketiga ini menjadikan itu sebagai kebiasaan kita sehari-hari, kebiasaan kita dalam segala aktivitas untuk bisa mencontoh Rasulullah mendakwahkan keimanan dan ketaatan ini kepada seluruh umat manusia. Demikian mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi alamin. Subhanallah. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.